satu MDN cakap-cakap bebas suka-suka kami aja, dan kami saat ini berada di Labewaku Sport. Wah, bersama dengan siapa lagi? Jeki Pasarella yang ternyata multi talent ya. Dia juga bisa juga main to shot ya, main golf, main biliar bisa. Dan kali ini kami berada di tempat biliar yang namanya itu Labewa. Yang masih kemarin, Bang? Lumayan mengisi hari-hari sore aja, kosongan sore aja. Siap pulang kerja berarti kemari gitu ya, hilangin stres ya. Hilangin suntuk, hilangin stres. Biasanya kalau kan ada happy hour-nya, harganya berapa sih? Happy hour-nya kalau nggak salah di harga 23-25. Standar lah ya. Standar lah, Bang. Berkeren, nah, owner juga udah di endorse si owner. Bang apa endorse ya? Ada bang apa yang owner? Maaf, ada dia lupa namanya, Bang. Ya beri senior kita lah ya. Jadi kalau Labewa aja kalian, kalau kalian sambil mau nengok mobil juga bisa setelah jalan, ya boleh langsung ambil ke lantai 2 ya. Siap. Tapi ini adalah Jeki Pasarella. Jeki Pasarella. Bang, izin lah. Sekarang ini kan aktivitas abang gue tengok lebih ke ngelatih anak-anak kecil, bocah-bocah. Ya. Ya kan, SSB. Apa sih namanya tuh, Bang? Akademi ASPI. Akademi ASPI. Ya, Akademi Sepak Bola Premier Indonesia. Oh, itu di lapangan mini soccer ya? Di lapangan mini soccer. Siap. Kenapa Bang pilih di situ? Itu apa itu? Memang abang yang sebagai pencetusnya atau memang ada kerjasama dengan si primer itu tadi, Bang? Tidak, ada salah satu honor kita, abangan kita yang mengajar. Oh. Itu pada saat itu lisensi pelatih abang udah C. Udah sih ya? Udah C, Bang. Siap. Nah, itu nanti tentang bocah-bocah itu kita tanya dulu. Ya gimana beliau awalnya capek-capek. Tapi mau nanya Bang, abang mungkin tenarnya itu di klub-klub luar Sumatera Utara lah selain PSMS Medan, di PSM. Tapi di PSM itu kayaknya kan kami tahunya itu anak Medan seorang Jeki Pasarella striker. Tapi di PSM kalau kita tengok juga review-reviewnya lensa olahraga dulu lebih ke sayap lah, jemput bola ke tengah lah. Ya. Jadi waktu di PSM Makassar itu kita di pelatihnya Rene Albert Ya. lebih dengan pemain itu nggak boleh satu posisi, Bang. Oh, pemain tidak boleh satu posisi. Ya, tidak boleh satu posisi. Harus ada opsi apabila di pertandingan ini dia membuat kita jadi seorang striker. Bisa jadi nanti pertandingan berikutnya kita jadi playmaker. Bisa jadi nanti pertandingan nextnya lagi kita jadi winger, wing kanan, wing kiri. Oh, beliau ngelihat itu dari mana, Bang? Kan gini, abang dari tahun berapa sih Bang di PSM pertama kali? 2010, 11, 12. 3 tahun ya, 3 musim. 2 musim. Oke, 2010. Ya. 2010 Bang hadir, itu kan Reni udah ngelihat nih. Dari mana dia bisa menentukan pelatih hebat ini menentukan? Apalagi beliau Dari sisi latihan. Udah di sisi latihan. Ya, dari sisi latihan. Jadi Robert itu nggak ada pakem starting itu monoton terus itu namanya, Bang. Bisa berubah-ubah. Oke. Dari sisi latihan itu juga menentukan kita dijadikan pemain starting atau tidak gitu, Bang. Jadi benar-benar Nggak ada patokan kita tuh starting setiap pertandingan kita starting terus. Bang, Bisa berubah-ubah. tapi kan agak lucu juga nih. PSM itu kan sama kayak PSMS lah ya, perserikatan. Pasti kekuatan supporternya pasti bintang nih. Putra daerah kami lah main, abang berani-beranian anak sumut main di apa, kendalanya apa itu dengan teman-teman dari supporter PSM sendiri pada saat itu? Jadi kalau saya lihat atmosfer di Makassar itu sama kita di Medan hampir mirip, Bang. 11-12. Namanya itu hampir sama ya, sama PSM pulangnya Di S aja. Jadi garis besarnya memang supporter itu pasti menginginkan kemenangan timnya. Ya. Cuman nggak menjadi prioritas utama juga yang tampil itu putra daerah. Oh. Tapi garis besarnya memang rata-rata orang Makassar menginginkan juga putra daerah menjadi pemain, ada bagian dari starting, bagian elemennya. Pada saat itu siapa yang starting, Bang? Yang anak-anak putra-putra dari Makassar? Waktu zaman saya itu, Bang, di Fatarkas. Oke, di Batarkas. Jayus Mandriasdi. Oke. Terus Fatur Rahman. Sama siapa lagi ya, gelandang pemain, kalau nggak salah saya Denny Marcel, Bang. Denny Marcel. Ya.
Nah, abang main ini pertama, ada nggak dari supporter mulai ya mungkin zaman dulu belum sekerasin lah medsos ya. Pada posisi latihan ada nggak dibubuin gitu atau pada saat pertandingan? Nggak ada, Bang. Mereka fair semua. Kita saat sesi latihan mereka hanya menonton. Dan ada juga pelatihan permintaan dari Coach Rene Albert. Semua penonton yang melihat kita saat sesi latihan ya ikutin peraturan, hanya boleh di luar jauh dari apa kita latihan. Jadi kalau teriak-teriakan nggak apalah ngaruh sama kita. Oh gitu, berarti lebih keras di kebun bunga lagi lah ya, sama bisa teriak ya. Ya, karena kalau kebun bunga kita sesi latihan waktu program pengantar latihan aja suara-suara dengungan udah terdengar. Sikit-sikit coret. Belum latihan udah coret. Pulangkan. Iya pulangkan. Iya. Tapi akhirnya mental abang yang terjaga bang setelah awalnya nggak gitu di kebun bunga. Akhirnya mentalnya teruji kita bawa kemana-mana ya. Jadi tertempa ya bang kita untuk merantau keluar kota Medan. Siap. Nah, Rene kan pelatih Belanda, Pak. Ya mungkin total football lah kita bilang. Itu makanya dia pengen pemain itu lebih punya fighting spirit. Oke, beliau ini kan sebelumnya di Arema kalau nggak salah, Bang. Sebelum ke PSM. Juara Arema pada saat itu. Dan dia di Arema banyak pemain-pemain muda. Dan lokal mungkin banyak di Arema pada saat itu ya. Di PSM sendiri apa yang dia terapkan, Bang? Atau mungkin kan pasti pemain kan ini pelatih juara ini, aku harus bagaimana? Apa yang diharuskan dia kepada pemain yang harus diikuti kalau mau jadi tetap stay di PSM pada saat itu? Ya, yang paling saya lihat dari Coach Rene Albert ini bang, dia tetap setiap pemain itu harus menunjukkan di sesi-sesi latihan. Tidak ada yang namanya nama besar, pemain asing, pemain bintang, pemain timnas sekalipun nggak ada bang. Kalau Rene Albert itu sewaktu sesi latihan persiapan Hamin mau match kita wajib semuanya harus tunjukkan kau yang terbaik setiap posisi kau masing-masing. Jadi aku hadir ke PSM Makassar bisa dikatakan pemain yang kita katakan di level C gitu bang. Nggak menjadi andalan awal-awal ya. Tapi berjalannya liga, berjalannya kita di PSM, aku dijadikan diplot Rene Albert untuk jadi pemain inti. Pertama dikasihnya kesempatan waktu lawan PSM Makassar lawan Persib Bandung. Itu di kandang? Di kandang Persib Bandung. Di kandang Persib. Di kandang Persib Bandung kita menang 2-1. Pada saat itulah aku pertama kali diplot jadi pemain inti. Setelah pertandingan itu aku terus dikasih kesempatan inti terus sama Rene. Nah, pemilihan inti itu bang sebenarnya kalau si Rene sendiri, Coach Rene ini berapa hari sebelum pertandingan sih kita tahu kita akan main di starting pertama? Kalau kita main di home itu minimal 1 minggu bang sebelum pertandingan itu dia udah lihat itu dari sesi-sesi latihan, dia udah mulai buat program untuk menentukan siapa pemain inti waktu pertandingan. Nggak ada dipastikan kita bakalan inti dalam setiap pertandingan. Semua punya kesempatan, semua masih diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik di posisi. Nah di SP terakhir sebelum pertandingan lah ya kan masih sebelum gitu ya. Saat mau pertandingan lah diumumkan. Baru kejutan berarti ya? Ya betul bang. Setelah aku lihat dari seorang Rene Albert ini, dia menentukan pemain waktu sesi latihan itu menjadi penentu untuk menjadi pemain inti waktu pertandingan resmi. Dan beliau tuh selalu pakai topinya memang ya? Ya itu andalannya. Andalannya. Kalau kayak kita di Medan, Mondial Muslimin dari. Iya sama hampir sama. Hampir sama bang. Iya. Sama filosofi dari Belanda juga. Iya. Nah bedanya, abang pernah berlatih sama mendiang Coach Sumin sendiri bang? Pertama kali aku SMS sama Coach Sumin. Nah perbedaan dari dua orang yang satu tipe topi ini apa sih sebenarnya bang? Kalau mendiang sendiri? Kalau perbedaannya secara taktik pasti ada bang. Coach Sumin lebih ke militan, lebih ke high pressure. Kalau Coach Rene ada hampir mirip, cuman kita lebih penguasaan sepak bola gitu. Rene Albert ini. Betul. Jangan disia-siakan kita pegang bola itu. Harus bermanfaat pegang bola itu minimal kita ada buat untuk penyerangan ke tim lawan. Jadi memang total football nyerang terus aja. Nyerang terus. Dia sangat marah bang kalau bola itu hilang tanpa ada manfaat untuk tim.
Seperti itu. Makanya Bang pernah kan kita bukan WA juga kan, pernah mengupload itu. Abang atau Sakti lagi dicuri bola, mau rebut lagi sampai ke tengah, memang harus gitu, high pressing juga. Ya, betul, itu dia. Siap, itu dia. Bang, karir awal dari mana sih Bang? Mungkin buat anak-anak Gen Z ini harus tahu nih, karir awalnya dari seorang Jeki Pasarella nih. Aku awal karir kemarin pertama kali profesional atau amatir? Dari amatir lah mungkin kita sedikit cerita Bang. Kalau amatir Liga, kalau sekarang itu Liga 3. Dulu Oke. masih divisi Dia namanya. divisi ya. Divisi 3 ikut bagan Batu. Bukan Batu. Iya. Perbatasan Riau Sumur aja ya. Ya. Pertama kali dapat duit kontrak itu, Pak. Jadi setelah dari situ aku ke Medan Jaya, Iya. ya, ikut coach Bang Iwan Gargaro. Bang Iwan Gargaro sama mendiang Bang Arto. Nah, setelah dari situ, itulah pertama kali sign kontrak profesional di PSKPS Padang Sinubuan. PSKPS Padang Sinubuan, baru setelah itu ke Medan Jaya, dari Medan Jaya ke Gorontalo. Jauh ya, langsung Sulawesi ya. Ya, seperti pepatahnya orang Padang, di mana bumi dipijak di situ Selagi lagi. junjung, betul. Jadi selagi masih Indonesia, kena saja. enggak saja. Belajar budaya lagi di sana. Belajar budaya lagi, mengenal budaya-budaya Indonesia yang sangat luas ini. Oke, Gorontalo terus. Setelah Gorontalo dipanggil untuk bergabung ke Persika Depok. Nah, dari Persika Depok, walaupun agak sedikit masalah finansial, tapi memang pesan dari mendiang orang tua, mendiang bapak, selagi masih merintis dalam sepak bola, jangan pernah menilai uang. Paling utama itu adalah kesempatan bermain, Bang. Ya. Itu Kalteng Putra. Kalteng, Sulawesi, Kalimantan, terus tapi Kalteng Bang tanda kutip seringkali juga bermasalah keuangan nih Bang. Waktu zaman kami itu coach Bang Sari Guntono. Beliau ngajak juga. Beliau boleh ngajak saya, Romi sama Dede Ariandi, kita bertiga berangkat dari Medan. Kalteng Putra. Kalteng semusim, pindah lagi kemana Bang? Setelah Kalteng Putra, saya ke Gresik United. Gresik, itu sama Gresik ada Doni juga sih Dok. Loh, zamannya Doni belum. Zamannya Bang Doni CS itu setelah kami. Berarti orang abang dulu yang anak Medan gitu, baru masuklah Doni, Romi gitu ya. Romi, Riko Simanjuntak, Rifki, Oh iya. Roni Patayila, Roni Patayila juga ya. Habis itu Bang? Setelah dari Gresik aku balik lagi main di Sumatera Utara, aku perkuat Bintang Jaya. Oh Bintang Jaya ya, masih IPL. Bintang Jaya dulu. Bintang Jaya Sahang. Iya. Yang IPL aja. Ya, kalau nggak salah. IPL emang ya. Habis itu akhirnya Setelah dari Bintang Jaya Sahang, ditelepon lagi sama coachnya Kalteng Putra untuk ke Persibaya Balikpapan. itu first dibuat Persima. Ya, ikut terus. Tapi setelah anak pertama aku mulai lahir, udah jarang ikut. Tapi beberapa kalau ada temuan, pemain tadi keluar ikut. Anak pertama Ojil ya Bang? Ya, tahu saya. Kenapa harus Ojil Bang? Apa memang gara-gara musik Ojil atau gimana? Kebetulan nama aku Jeki Pasarella itu kan diambil dari salah satu pemain Argentina, Bang. Timnas Argentina. Iya. Jadi Kapten sebelum Maradona lah itu ya, dengan Pasarella. Argentina juga juara Piala Dunia. Penanam. 86 betul, Bang. Kebetulan anak yang pertama ini lahir waktu Jerman juara Piala Dunia. Dan aku juga suka sama timnas Jerman. Iya. Jadi aku ambil momen itu, yang aku rasa memang namanya pas di aku itu memang Ojil, apabila Ojilnya itu. Siap. Pas dia momennya. Apalagi Ojil juga rajin ibadah juga. Ya, situ juga. Diambil ya kan, mantap. Ke situ juga. Puasa juga dia di latihan di Arsenal ya kan, di Madrid ya. Di Madrid yang kerennya ya. Iya. Di Arsenal ya kan, buntang sedikit ini ya. Nah, silap dia kalah sama sponsor aja ya. Nggak boleh macamnya. Telepon. Iya, apa sama sponsornya? Iya, bisa sembelih. Tapi Ojil, kira-kira memang Bang ada niatan kayak abang juga nggak nih Bang?
harapanku pastilah bang. Cuman ya kita lihat aja lah perkembangan dia bang. Kita lihat mungkin nanti memang dia bisa berbakat. Alhamdulillah kita sorong. Kalau nanti kedepannya juga dia nggak ini di sepak bola ya aku juga harus berbesar Iya lah. Keinginan papanya ya, wajar. sedikit banyaknya aku keinginan anakku untuk bisa Betul. Bukan tidak mungkin nanti akan menggantikan Ramadan Sananta nanti ya kan? saja. Itu harapan. Doa. Doa. Nah, bisa ketemu dia nanti di mana tahu buat jadi apa kan gelandang, fielder dia. Yang pastinya tetap doakan menjadi orang yang berguna aja. Amin. Bang, kita udah tadi cerita juga ada Tunji yang aku bilang gitu. Ya. Abang sendiri sebagai mantan pesepak bola lah. Sekarang juga sudah bekerja beliau ini di salah satu perusahaan daerah, bukan perusahaan apa tuh daerah? Namanya PUD bang. PUD ya? Umum daerah tapi tetap di bawah pemerintah kota Medan. Yes. Ya, jadi beliau juga BUMD berjasa juga beliau untuk memberikan apa ya pajak kepada namanya retribusi bukan pajak retribusi. Bagus. Ya, Bang. Abang lihat nih ya, bahwasanya banyak pemain datang naturalisasi walaupun nggak sah-sah aja ya kan Bang. Bahwasanya mereka punya garis keturunan yang sah dianggap FIFA nih. Tapi kalau Abang sendiri ngelihat terhadap orang bagaimana warga Indonesia yang hari-harinya ditanam betul-betul di Pertiwi ini gimana kira-kira dengan kedatangan mereka dari Belanda yang sepak bolanya juga mungkin jauh garis kita gitu. Ya, kalau aku pribadi bang melihat yang fenomena timnas kita saat ini, ya nggak ada masalah bang. Justru aku support ya dari kehadiran kedatangan mereka lah kita bisa terangkat motivasi kita. Tapi dengan catatan kita jangan terlena bang. Karena dengan hanya tahu untuk memanggil pemain-pemain luar aja. Boleh kita jangka pendeknya memanggil pemain dari luar, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Kita PSSI juga harus membangun sistem kompetisi yang Grassroots-nya. yang dari bawah ya. Harus kita bangkitkan. Kita harus punya kompetisi yang bisa menghasilkan timnas untuk 5-6 tahun. Nah, kan ada bang yang dari Belanda juga. Siapa sih mantan pemain Ajax tuh? Dia bilang kan nggak ini di Indonesia ini jarang kali usia 9-10 tahun tengok ada kompetisinya. Ya. Abang sekarang udah pelaku juga di Ya. sepak bola akar rumput atau grassroots. Betul bang, itu menjadi masalah paling besar bang setelah aku terjun ke ini. Mungkin nggak ini juga. Aku juga berawal dari SSB juga bang. Jadi kulihat memang sampai saat ini kita sebagai pelaku yang untuk menciptakan potensi-potensi ini bang, nggak ada kegiatan yang resmi dibuat oleh induk organisasi kita bang. Jadi selama ini kegiatan itu hanya dibuat dari pihak-pihak swasta atau SSB yang ada. Jadi nggak bisa dikatakan pasti bang kegiatan itu. Bisa jadi di bulan ini ada. Mereka juga tergantung sponsornya juga. Mereka juga harus memikirkan sponsor, dana, semua lapangan. Ya, kawan kita buat lah Utamasia kita. Ya, kayak model orang bang Boni sangat bagus kan bang. Cuman kan tetap mereka itu kan pihak swasta, bukan dari pemerintah kita sendiri atau PSSI yang terkait gitu. Jadi sebenarnya harapan abang itu untuk kompetisi antar usia karena abang juga sudah pelaku sepak bolanya ada namanya roster atau timeline yang kapan main. Pastinya gitu kan. Roster jadwal. Iya. Anak-anak ini udah termotivasi, udah ada jadwal yang pasti, pelatih juga udah nunggu jadwal program-program yang kita siapkan. Karena di bulan ini kita akan ikutin turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI terkait. Itu ya. Jadi kita udah buat program itu matang. Bang, kalau untuk festival sendiri gimana kira-kira? Kan banyak bilang kan festival ini kayaknya anak-anak main di press kali Mengopres tenaga. Kalau kita lihat festival ini bang hanya pendorong abahnya anak-anak bang. Secara pembina itu memang jauh dari festival ini bang. Cuman kita hanya membuat semangat dan motivasi anak-anak aja. jadi main aja dia. Yang penting dia hadir main, dia lihat pertandingan gitu. Tapi nggak bisa nggak bisa terus Tolak ukur kita juga ini bang ya. Nah kalau ada nggak orang tua bang, pasti kan mau nggak mau abang harus ikut ini nih. ada bang wajib itu masih kita jumpain bang. Orang tua yang pengen aja main tuh sementara mungkin abang pengen rotasi nih, jangan dia aja bu gitu. Itu pasti masalah yang kita hadapin bang sebagai pelatih. Apalagi Ada orang tua yang ingin anaknya menjadi dominan, pemain yang diandalkan, nggak boleh dicadangin. Pemain yang main harus lebih banyak waktu bermainnya. Ada yang kita lihat pemain ini
kalau nggak dimainkan langsung ngambek, lanjut banyak kita hadapin itu.